Rahayu, perkataan kita berjumpa lagi pada video yang ke-110. Nah, ini melanjutkan minggu kemarin panjenengan semua sudah dipahamkan bahwa tidak saja jiwa ini membawa peran, tetapi jiwa ini membawa misi yang jauh lebih kompleks. Ya, misi inilah yang akhirnya mendorong, memberikan hasrat-hasrat yang akhirnya nanti di dalam bentuk peran-peran kehidupan kita. Jadi perkadang setelah kita dipahamkan pada minggu yang lalu bagaimana jiwa ini ternyata membawa misi yang membangun kebaikan dan ada yang misi merusak. Nah, apakah kita sedang dikuasai oleh jiwa yang membawa misi merusak, ataukah kita sedang dikuasai oleh jiwa yang memang untuk membawa kebaikan di dalam kehidupan kita? Maka kita mulai berada di dalam jiwa yang membawa kebaikan, yaitu jiwa penolong. Ya, terkadang di sini sudah sangat jelas bagaimana kita yang sedang dikuasai oleh jiwa yang memiliki misi menolong ini, misi kebaikan ini, yang akhirnya selalu mendekatkan kita kepada kepedulian untuk berbuat sesuatu, menolong. Ya, apa yang harus ditolong, apa yang membuat kita itu menjadi peduli untuk menolong, itu banyak hal perkataan. Yang pertama, kita akhirnya tersambung dengan diri kita sendiri. Setelah kita mengenalinya diri kita, akhirnya kita mengetahui apa yang perlu ditolong di dalam diri kita yang selalu kita bawa kemana-mana ini. Karena memang selama ini kita tidak terasa, karena kita tidak menyadari bahwa ternyata diri kita itu perlu ditolong. Nah, itu yang pertama, ada kecenderungan untuk mendekatkan kita supaya kita itu juga memahami, mengetahui bahwa diri kita itu butuh pertolongan supaya kembali kepada sesuatu yang baik. Lalu yang kedua, kita akan terdorong selalu membangun pertolongan untuk pada sesama kita, katakanlah sesama itu bisa juga sesama golongan manusia, tapi juga sesama ciptaan. Lalu yang ketiga, kita akhirnya diarahkan di dalam perilaku kehidupan kita secara luar biasa untuk bisa mendekatkan diri supaya kita itu bisa selalu erat, selalu bisa dekat dengan Sang Maha Pencipta kita. Jadi kita akan berbicara bagaimana jiwa kita ini yang baik, ya, yang selalu mendorong pada kebaikan ini, yang selalu mengarahkan kita pada tindakan-tindakan yang menolong. Jadi jiwa yang membawa misi pertolongan ini selalu mendekatkan kita pada peristiwa-peristiwa yang harus kita rubah, sesuatu yang mungkin diperlihatkan di dalam peristiwa hidup kita yang perlu atau tidak pas untuk dirubah supaya sebagaimana mestinya. Tindakan ini adalah tindakan pertolongan. Nah, jadi kita pun saat diarahkan kepada kehidupan pribadi kita yang selama ini katakanlah kita selalu diarahkan menolong itu adalah menolong yang lain, tapi kita juga lupa bahwa ada sesuatu yang harus kita benahi di dalam diri kita supaya peran-peran yang nanti akan kita jalankan itu semakin baik, semakin lancar, dan semakin menjadi migunani terhadap apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan ini. Jadi ada banyak hal bentuk pertolongan yang dibawa di dalam misi jiwa ini. Yang pertama itu bagaimana jiwa ini mendekatkan kita pada diri sendiri, untuk mengentaskan kita yang selama ini mungkin terlalu lama kita itu meninggalkan diri kita sendiri. Ini juga bentuk pertolongan, menolong jiwa kita itu supaya mengetahui tanggung jawabnya. Kita tidak sedang dalam rangka bertanggung jawab atas peristiwanya orang lain,
tetapi kita sedang bertanggung jawab atas peristiwa jiwa yang sedang kita alami, manakala besok kita menyerahkan segala sesuatunya setelah kita selesai menjadi manusia. Maka jiwa yang membawa kebaikan, yang selalu mengarahkan kita, yang membawa misi sebagai penolong ini akan menuntun kita untuk mengetahui banyak hal di dalam diri kita. Entah itu fisik kita, jasmani kita menjadi tahu, supaya kita itu juga ada sesuatu yang mungkin tidak pas, sesuatu yang mungkin tidak seharusnya dilakukan, ya. Lalu kita mencoba untuk membenahi, menghindari. Itu juga bagian dari pertolongan, bagian dari misi jiwa tersebut, ya. Itu katakanlah dalam pengertian diri kita yang kita menghadapi fisik kita, menghadapi jasmani kita. Tapi juga pada saat kita itu akhirnya menyadari bahwa selama ini kita itu terlalu lama meninggalkan katakanlah tuntunan, ya, sehingga kita tidak sering mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka jiwa ini pun juga mendekatkan kita untuk menolong supaya rangkaian kehidupan peristiwa hidup kita itu bisa kembali, supaya kita itu selalu dekat dengan Tuhan kita. Maka ini bagian dari kinerja dari jiwa yang membawa misi pertolongan di dalam kehidupan ini, sehingga diri kita ini menjadi baik kembali, menjadi laras kembali dengan apa yang dulu direncanakan oleh Gusti. Nah, setelah itu kita juga dibimbing oleh jiwa penolong ini, yang akhirnya kita itu juga terarahkan melihat dengan indrawi kita, mendengarkan dengan indrawi kita. Akhirnya kita muncul hasrat untuk berkepedulian di sana, untuk melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatu itu entah itu membantu di dalam bentuk dukungan moral, entah itu membantu di dalam bentuk materi. Ini adalah bentuk-bentuk peran kita yang didorong karena jiwa sang penolong ini. Selalu saja kita dipertemukan dengan peristiwa-peristiwa di mana kita diperintahkan untuk menolong di sana. Nah, inilah bagaimana kita menjadi lebih dalam lagi mengenali bagaimana luar biasanya jiwa ini, karena jiwa ini menjadi isi dari wadah kita. Selain wadah kita itu dihidupi oleh roh, maka jiwa inilah yang akhirnya bisa menuntun kita supaya kita bisa kembali kepada Sang Penciptanya dengan baik. Nah, ini hanya gambaran. Baru kadang tentu saja banyak yang bisa dikupas, banyak yang bisa kita sharingkan sebenarnya di dalam pengalaman keseharian, di mana kita itu sering diingatkan, sering dipertontonkan di dalam kejadian sehari-hari, supaya ataukah hanya sekedar indera mata kita itu secara tidak sengaja melihat peristiwa itu, apakah hanya sekedar dilihat, ataukah kita diarahkan untuk menolong sesuatu di sana. Lah, inilah bagian yang harus kita bangun kembali, kesadaran, ketersambungan kita dengan budi kita, ketersambungan kita dengan jiwa kita yang baik kita, sehingga kita itu bisa semakin peka, bisa semakin cerdas di dalam spiritualitas kita, sehingga kita bisa mengerti dawuh-dawuh, mengerti simbol-simbol yang sedang kita ketahui lewat peristiwa-peristiwa sehari-hari ini. Demikian terkadang ini video yang sangat singkat ini tentu saja akan memicu panjenengan untuk merenungi, untuk mensyukuri apa yang telah kita alami selama ini. Semoga ini menjadi pengetahuan yang baik, menjadi peneguhan panjenengan untuk mengimani Gusti secara baik,
sehingga panjenengan bisa melakukan ibadah dengan baik dan kehidupan panjenengan migunani terhadap sesama, sehingga kehidupan panjenengan itu bisa menjadikan berkah rahmat bagi alam semesta ini. Matur nuwun para kadang, semoga kita masih bisa diperjumpakan lagi di dalam video-video berikutnya. Rahayu.